Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkat dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santo Alfonso Rodriguez. Suci dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Orang kudus dari Spanyol ini lahir tahun 1553. Ia mengambil alih usaha jual beli kain wol milik keluarganya ketika usianya 23 tahun. 3 tahun kemudian ia menikah. Tuhan mengaruniakan kepada Alfonso dan Maria istrinya 2 orang anak. Tetapi banyak penderitaan yang kemudian datang menimpa Alfonso. Usahanya mengalami kesulitan. Putrinya yang masih kecil meninggal dunia, disusul oleh istrinya. Sekarang pengusaha ini mulai berpikir tentang apa yang kira-kira dirancangkan Tuhan baginya. Dari dulu Alfonso seorang Kristen yang saleh, tetapi sekarang ia menjadi lebih saleh lagi. Ia berdoa, bermati raga, dan menerima sakramen-sakramen lebih banyak dari sebelumnya. Ketika usianya menjelang 40 tahun, putra Alfonso satu-satunya orang yang tersisa dari keluarga kecilnya juga meninggal dunia. Sungguh Alfonso menjalani hidup dalam penderitaan yang sangat hebat. Ketegaran iman Alfonso sungguh luar biasa. Tidak pernah sekalipun ia mengumpat dan menyalahkan Tuhan akan hidup yang harus dijalaninya. Ia bukannya membenamkan diri dalam kesedihan, tetapi justru semakin kusuk berdoa serta berpasrah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Setelah semua keluarganya meninggal dunia, Alfonso kemudian menjual segala miliknya dan membagi-bagikannya kepada kaum miskin papa. Ia menuju sebuah biara Yesuit dan mohon diizinkan bergabung. Namun untuk dapat masuk biara, Alfonso diberitahu bahwa ia harus belajar dari awal terlebih dahulu. Jadilah Alfonso pulang dan kembali bersekolah. Alfonso kembali mengalami hidup yang sangat sulit. Di sekolah, anak-anak kecil menertawakan Alfonso karena ia meminta-minta uang untuk bertahan hidup, sebab ia sudah tidak memiliki apa-apa lagi dan ia tetap harus bersekolah. Demikianlah setelah lulus pendidikan, Alfonso akhirnya diterima sebagai frater dan diberi tugas sebagai seorang penjaga pintu sebuah seminari Yesuit. Sebuah tugas sederhana yang dijalaninya dengan penuh sukacita selama lebih dari 40 tahun. Walau hanya bertugas sebagai seorang penjaga pintu, namun kerendahan hati dan kesucian batinnya menyentuh hampir setiap orang yang berkunjung ke seminari tersebut. Senyum hangatnya yang khas selalu menyapa siapa saja yang melewati pintu yang ditungguinya. Frater itu bukanlah seorang manusia, ia seorang malaikat. Demikianlah kata superior biara mengenai Frater Alfonso bertahun-tahun kemudian. Para imam yang mengenalnya selama 40 tahun
tidak pernah mendapatinya mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak baik. Kebaikan hatinya, ketaatan dan kesederhanaannya telah diketahui semua orang. Selama masa itulah hidupnya yang panjang. Santo Alfonsus harus menaklukkan pencobaan-pencobaan yang berat. Setelah itu, ia juga mengalami penderitaan jasmani yang menyakitkan. Bahkan pada saat ia terbaring mendekati kematian, ia harus melewatkan setengah jam lamanya bergumul dengan penderitaan yang luar biasa. Kemudian sesaat sebelum wafat, ia dipenuhi dengan damai dan sukacita. Ia mencium salibnya dan memandang teman-teman sebiaranya dengan penuh kasih. Alfonsus wafat tahun 1617 dengan nama Yesus di bibirnya. Perayaan 31 Oktober, lahir 25 Juli 1532, kota asal Segovia, Spanyol. Wafat 31 Oktober 1617 di Palma, Mallorca, Spanyol oleh sebab alamiah. Beatifikasi tahun 1825 oleh Paus Leo ke-12. Kanonisasi 6 September 1887 oleh Paus Leo ke-13. Salam kasih, terpujilah Tuhan. Amin.